Jadi dokter juga sempat konsultasi juga, apalagi untuk produk-produk yang tidak memiliki izin edar Badan POM atau yang dengan jelas dokter pada saat melakukan uji lab positif mengandung merkuri, itu pasti dokter akan lantang bicara. Dan apa akibatnya? Pasti bakalan ada buzzer-buzzer yang lebih gencar menyerang dokter karena mereka sudah ingin penjualan merkuri mereka, skincare mereka yang berbahaya menjadi tidak laku. Itu mau memberantas mafia skincare atau gimana sih? Banget. Itu memang tujuan dari awal dan akan tetap terus dokter lakukan. Dok, kan ada pasal di persekusian itu ada pasal pelecehan seksual yang hilang. Enggak, tetap ada. Jadi pasal pelecehan seksual itu tetap ada karena kalian bisa lihat kan bagaimana mereka amnesia, mereka bilang tidak menyentuh, tidak tersentuh, sedangkan jelas banget dilihat oleh jutaan masyarakat. Ya, ada buktinya. Apa yang kalian mau elakkan? Untung semua itu terlihat dengan jelas. Jadi nggak bisa lagi mereka ngeles. Yang jelas terkait dengan kejadian tanggal 17 itu, yang pertama kita laporin pasal 335. Selanjutnya begitu kita review lagi, review dengan bukti-bukti yang ada, maka muncul pasal-pasal berikutnya yang kebetulan kita sudah laporkan ke sini, dan itu sudah tinggal kita tunggu beberapa panggilan dari tim penyidik untuk memberikan klarifikasi terkait dengan laporan yang kita telah buat. Itu aja sekarang saat ini. Tapi terkait untuk opini-opini yang terjadi selama ini, yang ada sekarang ini terkait bagaimana dokter ataupun dokter O ini kok belum bisa dijadikan tersangka. Saya mohon sebagai kuasa hukum, tim kuasa hukum dokter kepada senior saya ingin menyampaikan, mohon kepada senior ini, apabila memang Senior ini mungkin Pak Ilianus ya. Pak Ilianus, sampaikan aja Pak Ilianus ya. Saya Jadi, mohon memang beliau percaya dengan jalannya hukum ini terkait dengan laporan yang sudah dibuat oleh klien, yang kami mohon percayakanlah kepada teman-teman penyidik dari Polri atau dari Polda ini. Jadi jangan seakan-akan ingin memberikan tekanan-tekanan kepada para penyidik ataupun para petugas hukum kita, Polda ataupun Polri. Ini untuk memberikan tekanan kepada penyidik agar dokter ini menjadi seorang tersangka. Padahal bukti-bukti yang telah diperlihatkan selama kita di pemeriksaan, alhamdulillah pendapat saya, rekan dari tim juga, tidak ada yang menyangkut sama sekali dengan dokter. Itu aja yang saya ingin garis bawahi. Dan saya juga ada sedikit menyampaikan pesan juga untuk Pak Ilianus ini. Ya, kemarin beliau sempat di statement bahwa kenapa handphone DS bisa diambil. Itu adalah suatu hoax ya guys. Itu adalah pemberitaan yang sangat hoax ya. Jadi sedangkan dokter juga tantang, tapi ternyata sampai sekarang beliau tidak memberikan klarifikasi. Ya, jadi dan untuk kasus yang dari AS, jadi dokter jelasin ya di sini ya kenapa dokter dilaporkan oleh AS ya, mungkin teman-teman pada belum tahu, itu cuma dijelasin. Jadi begini, AS itu melaporkan dokter karena AS merasa tersinggung atas tulisan dokter atau konten dokter yang di situ menulis bahwa fix bukan dokter, just tipper. Ya, jadi di situ beliau tersinggung dengan sebutan bahwa dia bukan dokter. Nah, yang dokter tekankan, apakah seorang dokter boleh melakukan just tipper? Jadi, jelas jejak digital dia adalah seorang just tipper. Ya, dan mungkinkah jika dokter membuka kebenaran itu bisa dikenakan dengan pencemaran nama baik, Bang Caca? Setuju. Ya. Bisa kita kaitkan dengan pencemaran. Jadi begini, jika memang dokter ini membuka suatu kebenaran dan untuk kepentingan publik, maka pencemaran nama baik itu akan gugur dengan sendirinya. Jadi jangan juga ngotot, kenapa kok nggak naik klien Anda itu memang just tipper. Ya, itu sudah ada jejak digitalnya, itu fakta. Jadi Anda pun harus menerima kenyataan bahwa klien Anda adalah just tipper dan seorang dokter tidak boleh melakukan just tipper. Gitu, itulah makanya. Jadi nanti kan juga prosesnya kan ada yang namanya saksi ahli juga ya. Jadi kalau misalnya kasusnya pun tidak akan naik, ya harus diterima dengan lapang dada. Bukan dengan menggiring opini
Jadi yang dokter sayangkan Anda ini adalah seorang lawyer, bahkan senior ya, senior Bang Caca ya. Tapi kenapa perilaku Anda, perkataan Anda tidak menunjukkan bahwa Anda adalah seorang lawyer yang benar-benar berkualitas? Seperti itu kenapa? Pertanyaannya dokter. Gitu. Anda memberikan informasi yang sangat menyesatkan. Handphonenya adoptif lah, dibilang dokter juga diduga mafia, apanya? Itu sudah cukup, jangan menyeret-nyeret opini ke masyarakat, akan kembali ke diri Anda sendiri. Ya, oke? Oke. Terima kasih ya guys ya. Selamat berpuasa. Selamat buka puasa. Selamat berpuasa. Buka puasa yuk. Buka puasa. Stop. Apa sih? Bukan. Di dua apa? Enggak. Ya kalau dari akunnya dari yang diduga akunnya buzzer-nya dari DRL itu ada 2. Ya. Ada 2, jadi akun dari podcast itu namanya ya, itu akun dari duganya, itu akun dari budgetnya DRL, itu dia nyebutnya MK dan SP. Yang dokter ditanyakan apa hubungannya antara Mahkamah Konstitusi dengan Bang Surya Paloh, di situ dimasukin. Coba ada dokter mau tanya, itu ada tuh MK, SP, ya. Coba dokter tanya MK itu apa maksudnya? Mahkamah Konstitusi. SP siapa? Bang Surya Paloh, gitu loh. Kalian jangan ngada-ngada deh. Bikin skema, ngikutin dokter yang bikin skema tapi ngada-ngada, nggak ada dasarnya gitu. Yang dibilang sebagai apa? Pensupport donatur ya itu 50 miliar itu kan udah ngada-ngada semua, nggak lucu, jadi sekarang udah ngada-ngada. Ada lagi DS itu siapa? Bang Denny Sumargo. Bang Denny Sumargo juga ya dibilang ya sebagai micro influencer. Jadi di sini Bang Denny Sumargo tuh bukan micro influencer, beliau tuh mega ya. Terus siapa lagi dibilang VR itu Teh Vera. Jadi aliran dananya itu ke mereka, ke Teh Vera lah, ke si dokter Nanang Masrani lah, ke siapa itu dokter tuh ngakak ngeliatin itu. Maksudnya apa sih kalian semua ini? Gitu loh. Kok bikin skema kok bisa seperti itu? Jadi guys, masyarakat, yuk kita buat bareng-bareng untuk semakin cerdas yuk. Kita lihat fakta ya, bukan giringan opini bukan. Oke, makasih. Tapi dok. Masa dari ini mau ini aja. Nanti buat pakai papan kita pakai lagi ya. Ganti-gantian biar nggak bosan kita.